Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat datang di wabarakatuh. selamat datang di kuliah matematika diskrit ya. Ini kita di pertemuan pertama mungkin masih pendahuluan dulu ya. Oke, sebelum ke materi mungkin saya akan membahas tentang perkuliahan kita ya. Jadi kan kita kan separuh online, separuh offline ya. Kalau matematika diskrit itu kayaknya saya yang untuk online tuh mungkin saya nggak bahas secara meeting secara meeting online ya. Nanti saya akan mengoptimalkan LMS. Coba kalian nanti cek LMS kalian udah ada belum matematika diskrit. Saya nanti akan pakai LMS. Jadi tiap minggu nanti selama online mungkin 5 atau 6 pertemuan nanti saya sifatnya ngasih kuis ya. Ngasih kuis, nanti materinya juga saya share juga. Jadi kalian biar baca materi terus ngerjakan kuis dari materi itu insya Allah bisa dari materi yang sudah saya kasih. Nah, terus nanti itu jadi nilai tugas juga ya. Jadi kalian harap ngerjakan kuisnya itu nanti dikumpulkan jadi nilai dan kerjakan yang ini ya, yang nilainya jangan asal-asalan ya biar nilainya bagus itu soalnya jadi nilai tugas, dikumpulin jadi nilai tugas. Nah, terus saya akan spare waktu untuk ngisi kuis tuh sekitar ya lama lah dari jam 1 siang ya, mulai kan jam 1 siang sampai malam lah ya, mungkin jam 12 malam. Jadi nggak ada alasan kalian nggak bisa mengerjakan karena akses internet masalah apa gitu ya. Jadi karena saya kasih spare waktu yang banyak. Jadi itu untuk yang tengah semester pertama. Nah, kemudian setelah UTS baru ketika offline ya di kelas, nah baru kita perdalam lagi materi-materi yang sudah ada di kuis kan sebelumnya ya. Jadi mungkin nanti kita akan lihat materi-materi apa aja nanti akan dicakup. Oke, untuk UTS saya belum tahu kalau bisa offline ya, tapi kalau online mungkin tugas aja ya. Kalau tugas atau bisa juga kuis ya antara dua itu. Nah, kalau UAS itu saya rencananya offline ya. Karena kita kan setengah pertemuan terakhir offline jadi UAS-nya juga offline. Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang rencana perkuliahannya? Nah, ini untuk kalau buku pegangan saya ya. Juga ini nanti slide-nya juga dari ini. Dari Rinaldi Munir. Udah kelihatan ya yang saya share ya? Buku. Kelihatan. Sudah, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Iya, Pak. ini saya nyari saya nyari di internet ya, cuman mungkin kalau kalian punya uang lebih ya bagusnya kalian cari bukunya lah ya, beli ya. Kalau kalian mau bukunya ya. Ini juga buku versi lama. Ini nanti berguna nanti di kuliah kita. Slide-nya juga saya ambil dari Pak Rinaldi Munir ini. Jadi ada berelasi lah antara buku sama slide-nya ya. Mau saling melengkapi nanti. Oke. Nah, untuk materi ya, oke. Kita mulai dari ini dulu ya, definisi ya. Matematika diskrit. Nah, apa sih matematika diskrit? Ya mungkin kalau kalian ada yang baru dengar atau udah pernah dengar ya. Kalau di sini dikatakan bahwa matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, objek diskrit apa objek diskrit? Nah, kalau kita
Nah, di sini dijelaskan ya di bawahnya ya. Terdiri dari discrete itu maksudnya adalah terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda. Elemen-elemennya tidak bersambungan ya. Atau istilah lainnya bisa dienumerasi ya kalau kalian mengenumerasi maksudnya kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4 nah itu ya. Nah, ini contohnya adalah bilangan integer tadi ya, bilangan bulat. Yaitu adalah maksudnya discrete. Nah, lawannya discrete adalah continue yang menerus ya, atau kalau angka itu ini bilangan real ya atau bilangan pecahan. Itu adalah sifatnya continue ya. Jadi ketika kita mengatakan matematika discrete berarti kita mengatakan ya matematika yang bilangannya tidak continue ya. Jadi mungkin kalau kalian tahu pernah ngambil kalkulus ya. Nah, di sini kemungkinan besar tidak dibahas karena kalkulus itu kan terkait dengan bilangan yang continue ya, kecuali mungkin ada beberapa bagian yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Oke. Jadi lawannya discrete itu continue ya, bisa dibilang begitu. Bapak, mohon izin Bapak, interupsi. Ya. Ada teman saya Pak yang belum di ACC Pak, mau Oh masuk. ya. Terima kasih Saya Pak. kalau ngelihat slide nggak bisa lihat yang baru masuk ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Kalau saya pakai Zoom, Zoom-nya cuma 30 menit ya, takutnya kurang. Oke. Ya, jadi kalau lihat dari grafik bilangan ya anggaplah yang garis itu continue, yang titik-titik itu discrete ya. Seperti itulah. Nah, kalau komuter kan seperti mungkin kalian sudah tahu kan dia bekerja secara discrete ya. Yaitu karena basisnya adalah antara on dan off ya, 0 dan 1 ya, antara dua itu. Jadi tidak ada antara itu ya. Jadi itu basisnya discrete ya, juga kamera digital juga ada yang kalau discrete sekarang kan discrete ya. Karena dia terdiri dari elemen-elemen yang ada resolusinya. Ini contoh yang discrete. Nah, sebenarnya dalam matematika discrete itu ada banyak bahasan ya, topik bahasan. Cuman kita nggak semua ya, nggak semua. Algoritma juga di sini dikatakan dia bagian dari matematika discrete sebenarnya ya. Cuman mungkin kalau kalian kan di kemarin semester 1 kan cuma yang kaitannya sama program aja ya. Program biasa, membuat program. Yang akan kita bahas itu di sini ya. Jadi nanti sebelum ini nanti ada review ke logika ya. Logika ya, review logika mungkin kalau kalian udah pernah kuliah logika udah pernah ya. Semester 1 ya kalau nggak salah ya. Kuliah logika, nanti logika akan dibahas sekilas, habis logika nanti himpunan, relasi, permutasi kombinasi, terus ada graf dan pohon. Ya. Kalau yang nomor 6 finite state machine kita nggak bahas ya. Itu harusnya di kuliah sendiri. Oh ya, nah atasnya itu ada istilah struktur discrete. Ya. Istilah struktur discrete berarti struktur matematika abstrak yang digunakan untuk menyajikan objek dan relasi antar objek. Ya, jadi yang 6 ini bisa disebut sebagai struktur discrete ya. Kalau yang tadi saya sebut logika itu mungkin sebenarnya nggak termasuk, tapi itu jadi basis juga untuk matematika discrete. Nah, di kuliah ini mungkin nanti kalian akan menemukan materi-materi yang terkaitan dengan persoalan-persoalan ini ya, misalnya ya. Misalnya ada persoalan bagaimana sih kita kalau misalnya mau menebak password ya yang cuma 8 karakter tuh berapa sih kemungkinannya, berapa lama kalau kita nyobain satu-satu gitu ya. Nah, itu kan mungkin terpikirkan kalian gimana ya, atau kita mau buat password nih kalau lebar 8 kira-kira cukup aman nggak gitu ya. Kira-kira berapa lama orang bisa menjebol gitu ya. Nah, itu
Salah contoh ya. Terus kalau ini bagaimana nomor ISBN sebuah buku validasi itu mungkin kita nggak bahas di sini ya. Terus mungkin ada contoh berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang punya bit satu sejumlah ganjil. Nah, jadi ada misalnya 100101011 bit. Nah, itu kan salah satu contoh bitnya ganjil apa genap. Ya, nanti kita pengen tahu kalau rebarnya 8 bit berarti antara 00000000 dan antara 11111111 gitu ya. Berapa banyak kemungkinan yang jumlah bit satunya sejumlah ganjil ya, itu contoh ya. Terus ada pertanyaan juga bagaimana menentukan lintasan terpendek dari kota A ke kota B. Ya, gitu ya. Atau bagaimana Google bisa menghitung jarak terpendek. Misalnya apa? Bukan Google ya. Misalnya kita mau mengantar beberapa barang ya, bisa mungkin lewat Google Map atau apa. Bagaimana kita kemudian mengoptimalkan supaya jaraknya paling pendek supaya bensinnya nggak boros gitu ya. Terus, nah ini buktikan bahwa perangko senilai N rupiah dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah. Itu mungkin permainan aja ya. Terus diberikan double algoritma yang menyelesaikan sebuah persoalan algoritma yang terbaik. Nah, itu mungkin bisa di sini, cuman akan nanti lebih jelas di kuliah desain dan analisis algoritma. Tapi mungkin beberapa dari contoh-contoh ini bisa kita selesaikan dengan kalau kita dibahas di pertemuan di matematika diskrit ini ya, pertemuan berikutnya. Nah, seperti ini bagaimana rangkaian logika untuk membuat peraga digital yang disusun oleh 7 buah batang. Dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan menyatakan hal sama? Ya, ini logika ya. Dan seterusnya gitu ya. Mengapa mempelajari matematika diskrit? Nah, ini kata yang bikin buku ya. Katanya mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, mengerti argumen matematik maupun membuat argumen matematik. Memberikan landasan matematik untuk kuliah lain seperti algoritma, struktur data, basis data, otomata, teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi komputer dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa matematika diskrit adalah matematikanya orang informatika ya. Jadi mungkin kalau ngikutin kata-katanya si Bapak Rinaldi Munir ini nggak bisa kalkulus nggak apa-apa, yang penting bisa matematika diskrit gitu ya. Kalau kalkulus kalian masalah kemarin. Tujuan penalaran matematik itu nanti di materi logika ya. Terus analisis kombinatorial itu teori ini ya, teori kemungkinan ya. Ada istilah permutasi, ada kombinasi. Terus ada struktur diskrit tadi ya, ada struktur himpunan, struktur apa tadi? Relasi ya, terus ada graf, ada pohon. Berpikir algoritmik dan aplikasi dan pemodelan. Oke. Oke ya, jadi itu nanti materi yang akan dibahas di kuliah kita ya. Nah itu seperti saya bilang tadi, mulai pekan depan nanti ada tugas kuis ya, sama materinya udah saya share sekalian di LMS. Jadi kita optimalkan LMS dulu selama online ini ya. Terus nanti setelah offline baru kita bahas lebih dalam lagi topik per topik. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Suara saya masih kedengeran ya? Masih Pak. Masih, Oke Pak. Masih Pak, masih. Oke, kalau udah nggak ada mungkin kita pertemuan pertama segini dulu ya. Ini Pak, ada pertanyaan. untuk absennya di mana ya, Pak? Absensinya? Apa? Absensinya di mana ya, Pak? Kurang keras suaranya kayaknya. Untuk absensinya di mana ya, Pak? Di Oh, email. absensi. Ya, nanti absensi itu nanti kalau kuis kan yang ngerjain aja yang saya absen ya. Kalau kuis ya. Kalau yang sekarang ini jadi kalian mengerjakan kuis itu pengganti absen. Kalau yang online ya. Kalau yang offline kan kuliah biasa. Kalau yang sekarang nih 60 orang ya saya anggap hadir semua aja lah. Ini kan 61 ya, nggak tahu apa ini saya lihat 61 orang yang hadir apa termasuk saya apa enggak, kayaknya termasuk saya ya. Mungkin satu orang nggak hadir nggak apa-apa lah ya, saya anggap hadir semua yang lain ya. Baik, Pak. Oke deh, ada lagi nggak ada? Ya oke deh, ya udah gitu ya. Jadi mulai minggu depan kuis UTS, nanti dikabarin lagi kayak gimana. Terus habis itu baru kita pertemuan offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.